Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana cara memilih teman yang tepat? Kok kita harus memilih-milih teman? Dan mengapa kita harus memilih teman yang tepat? Contoh begini ya, misalkan ada teman atau siapa di depan kita, dia yang sedang menguap nih, ngantuk, otomatis apa? Itu akan menular kepada kita dan kita ikut menguap. Ya nggak? Pernah mengalami? Kalau nggak pernah mengalami atau belum pernah mengalami, silahkan praktekkan. Teman kita yang ada di sebelah kita atau di depan kita dia menguap, otomatis kita juga akan ikut menguap. Karena apa? Dalam diri seseorang itu ada yang namanya sistem mirror. Jadi apa yang ada di depan kita, apa yang ada di dekat kita, itu akan terkoneksi dan itu akan tersambung. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana sih kehidupan kita? Mungkin kalau teman-teman nih, kok hidupku begini-begini aja, kok hidupku susah, kok hidupku ini merana, kok hidupku ya pokoknya penuh dengan keluhan-keluhan seperti itu berarti teman-teman harus koreksi siapa yang di sekitar teman-teman. Ya, misalkan nih dari pergaulannya bagaimana, terus dari sikap keluarga atau saudara di rumah bagaimana. Nah, itu yang akan menular. Karena apa? Karena yaitu tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, kalau ada seseorang yang menguap, kita akan ikut menguap. Karena apa? Energi positif ataupun negatif itu semua menular. Jadi di sekitar kita bagaimana, ya itulah kehidupan kita. Dan ingat, teman-teman kita di saat ini adalah yang menentukan bagaimana nasib kita 5 tahun ke depan. Teman-teman sekarang pilah-pilah dalam berteman. Karena dengan seperti itu kita akan mempersiapkan masa depan kita yang lebih bagus, masa depan yang lebih baik. Mungkin ada yang berpikir, ini channel tentang Law of Attraction atau LOA atau LOA, tapi kenapa menjelaskan segala ini itu? Ya sebenarnya ini Law of Attraction juga. Apa yang saya bagikan di sini adalah berhubungan dengan Law of Attraction. Karena dari kita berpikir positif itu akan menularkan ke banyak orang, dan saat orang berpikir negatif itu juga bisa menular kepada kita. Makanya kita harus benar-benar memilih yang namanya teman. Bagaimana kehidupannya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara pandangnya, itu berpengaruh pada kehidupan kita. Dan tentu saja ini tidak lepas yang nanti yang namanya identifikasi kelompok, atau bisa disebut dengan labeling, atau juga bisa disebut dengan stempel. Kita distempel sebagai apa? Misalkan nih, teman-teman bergaulnya dengan pelaku-pelaku kejahatan, otomatis orang melihat teman-teman itu adalah bagian dari mereka, meskipun teman-teman ini tidak pernah melakukannya. Tapi dengan yang namanya labeling atau identifikasi kelompok tadi, teman-teman itu akan terstigma negatif di mata orang lain dan memicu teman-teman untuk berbuat hal yang sama. Contoh, misalkan nih, teman-teman bergaulnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang visioner, orang-orang yang memiliki masa depan yang dipersiapkan dari sekarang. Otomatis apa? Ya teman-teman akan mendapat label yang serupa. Karena apa? Itu sebuah label positif. Positif dan negatif itu semua menular, dan semua itu akan terjadi pada kehidupan kita. Karena pikiran bawah sadar kita ini merekam. Saya udah bilang kan, apapun yang ada di dunia ini adalah energi, termasuk kita juga energi. Dengan energi kita yang positif, kita akan menularkan sesuatu yang positif. Dengan kita bergaul dengan teman yang dia positif, hasilnya juga akan positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi bijaklah dalam memilih teman. Law of Attraction itu bisa dikopi dari kehidupan seseorang. Ya, itu ada namanya cloud subconscious. Jadi kita bisa download, ibarat kalau dalam dunia internet itu menjadi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Jadi teman-teman yang punya impian, terus ada yang bilang ke teman-teman bahwa itu tidak mungkin dicapai, fokuslah pada apa yang sudah teman-teman impikan. Jangan fokus pada kata orang. Jadi gini, jangan pernah dengar kata orang yang negatif. Kita fokuslah dengan kata hati. Kata hati kita sendiri. Bagaimana? Ya kita fokus pada kehidupan kita. Karena apa? Ya saat kita susah, mereka memang ada untuk kita. Mereka support kita untuk bangkit. Saat kita senang, mereka bakal datang. Saat kita berlimpah, mereka bakal ada. Dan apapun yang kita bicarakan, mereka menganggapnya, oh iya, oke, ini motivasi. Tapi begitu kita lagi ada sebuah masalah, satu persatu mereka pergi. Ya mungkin kalau dari 10.000
itu hanya tersisa 1 atau 2 orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita dalam kondisi berkelimpahan, itu semua mengaku teman, semua mengaku saudara. Kalau nggak percaya, coba deh bilang ke siapapun, ke teman-teman atau ke saudara, wah aku nggak bisa kumpul nih, baru banyak pengeluaran. Nah, lakukan 3 bulan seperti itu. Kita nggak kumpul, nggak mau ikut ajakan mereka, otomatis kita ditinggal. Kita pura-pura bahwa kita ini sedang ada masalah, padahal enggak. Ya, tapi ingat, kita harus ada filternya. Jangan nanti kita melakukan seperti itu gak ada filternya, itu akan terjadi. Kita benar-benar akan jadi susah. Dengan menguji teman itu adalah bisa dimanfaatkan dan enggak. Kalau kita bisa dimanfaatkan, semua orang mengaku teman, semua orang mengaku saudara. Bahkan kalau kita lagi susah pun, setan gak mau ngedeket juga. Setan gak mau ngakuin, wah ini bukan temanku nih. Bijaklah memilih teman. Gak apa-apa kita memilih-milih teman. Kadang ada orang bertanya begini, teman kok pilih-pilih? Harus berteman dengan yang kaya, harus berteman dengan orang yang sukses, mending sama orang miskin kalau berteman. Apakah itu namanya bukan pilih-pilih? Anda sudah memilihnya sendiri. Mungkin berteman gak pilih-pilih dalam konotasi tertentu, dalam keadaan tertentu. Tapi kalau untuk yang membangun masa depan, kita harus memilih yang namanya teman. Siapapun itu, kalau berpikiran positif dan dia memiliki visi dan misi yang besar untuk beberapa tahun ke depan, itulah teman yang menentukan kehidupan kita 5 tahun ke depan. Karena apa? Energinya itu menular. Bukan hanya misalkan nih, temenan sama lu susah mulu, temenan sama lu penderitaan mulu, suka dan dukanya banyak dukanya. Kadang ada orang yang seperti itu ke kita, tapi ya biar saja, kita wajib memilih teman. Jujur, dulu teman saya banyak, bahkan ribuan. Saya mau ke kota manapun, saya pasti ada teman di sana. Tapi saya sekarang membatasinya. Mungkin kalau dari sekian banyak, dari sekian ribu itu, hanya beberapa aja yang menjadi teman saya. Karena apa? Pola pikirnya sudah berbeda, cara pandangnya juga sudah lain. Terus saat kita punya impian, nggak ada yang namanya dukungan, yang ada adalah cercaan. Kita dicerca, kita dijatuhkan, kita dihambat. Jadi ya wajar dong kalau kita harus memilih yang namanya teman. Kita harus memilih bagaimana pergaulan kita, karena itu yang akan menentukan kehidupan kita. Seorang penjahat akan berteman dengan penjahat, dan seorang penjahat juga akan berpikir bahwa orang lain itu seperti dirinya. Makanya kita harus membalik itu semua. Kita harus menjadi orang yang baik, dan kita harus memilih teman-teman yang baik di sekitar kita. Jangan hanya sekedar takut kehilangan teman. Jangan pernah takut kehilangan teman. Lebih baik sedikit teman tapi itu membuat kita maju, daripada banyak teman tapi itu semuanya sampah. Oke? Sukses berkelimpahan.